Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan ini akan mengingatkan kepada kita tentang perlakuan yang baik dan yang tidak baik yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari sama-sama kita akan melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-59 di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Yesaya pasal yang ke-59 di ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah saudara, mengapa kita sering merasa atau menganggap bahwa Allah tidak mendengar doa kita? Nah karena ada sesuatu atau hal-hal yang menghalangi dalam kehidupan kita sehingga apa yang kita minta itu tidak sampai kepada Allah. Nah lewat ayat pada pagi hari ini kita kembali lagi diingatkan bahwa dosa merupakan suatu penghambat antara kita dengan Allah. Makanya di Yesaya pasal yang ke-59 ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop atau judul dosa adalah penghambat keselamatan. Nah ayat-ayat yang sudah kita baca ini dapat digambarkan sebagaimana persahabatan antara kita dengan seseorang atau bahkan lebih. Namun persahabatan itu akan terganggu jika salah seorang atau semua yang terlibat dalam persahabatan itu sudah tidak lagi mampu untuk mengungkapkan sesuatu dengan jujur atau ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Nah saudara, apa yang menjadi penghalang dalam persahabatan antara kita dengan Allah? Bukankah sejak Kejadian pasal yang ketiga di sana sudah dijelaskan bahwa ketika Hawa tergoda oleh seekor ular dan ia memakan buah larangan yang ada di Taman Eden pada waktu itu, dan mereka sadar bahwa mereka telah berdosa, dari situlah dosa menjadi penghambat antara kita dengan Allah. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, disitulah dimulai penghambatan persahabatan antara manusia dengan Allah. Nah memang di sini dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita dan pendengarannya tidak kurang tajam. Nah namun yang merupakan pemisah atau penghambat antara kita dengan Allah adalah perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Maka daripada itu sering dikatakan hati-hatilah ketika kita bertindak, hati-hati dengan perbuatan kita sendiri. Sehingga karena perbuatan yang tidak baik itu membuat Allah menyembunyikan diri terhadap kita, tidak mengulurkan tangan dan tidak mendengar apa yang kita sampaikan. Apa yang kita doakan itu tidak terdengar oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menghambat dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu mau dekat dengan kita sebagai ciptaannya atau sebagai sahabatnya. Namun sayangnya manusia sudah terhalang oleh dosa. Tuhan dia sangat memperhatikan atau memperdulikan orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Kita dapat melihat buktinya dalam Matius pasal yang ke-9 di ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 31, lalu Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33, di mana Tuhan menyembuhkan orang yang buta dapat melihat, menyembuhkan orang yang bisu dapat berbicara kembali. Nah mengapa orang-orang ini dapat mengalami atau merasakan kasih Allah? Karena mereka mau dekat dengan Allah. Allah dia akan melakukan apa saja bagi kita sebagai sahabatnya.
asalkan dalam diri kita ada keinginan, ada kemauan untuk dekat dengan Allah. Namun seringkali kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga kita tidak dapat menerima, tidak dapat merasakan atau mengalami apa yang menjadi janjinya Tuhan, atau tidak dapat mengalami kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, mengapa kita seringkali melakukan apa yang tidak baik terhadap Allah, atau apa yang tidak berkenan kepada Allah? Karena kehidupan kita lebih condong kepada kedagingan kita. Karena kedagingan kita itu masih lebih besar dari keinginan kita untuk tidak melakukan yang tidak baik terhadap Allah. Ketika hati dan pikiran kita sudah dikuasai oleh dosa, maka sangat sulitlah untuk kita berjumpa dengan Allah. Sulit untuk kita merasakan atau mengalami kuasa dan kasihnya Allah. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya nasihat yang akan membawa kita kepada persahabatan yang baik antara kita dengan Allah. Bagaimana supaya kita mendapat nasihat agar kita bisa dekat dengan Allah adalah membaca firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan di dalamnya banyak nasihat atau ajakan yang akan membawa kita dekat dengan Allah dan mampu melihat kasih Tuhan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapkan hati kita, tetapkan kehidupan kita untuk menjaga persahabatan dengan Allah. Agar apa? Agar kehidupan kita dapat melihat, agar kita dapat mengalami kuasa dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Agar tangan Tuhan tetap terulur untuk menolong kehidupan kita, dan Allah akan terus mendengar apa yang menjadi seruan dari setiap kehidupan kita sebagai sahabat-sahabat Allah. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat terus menenggur kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah menyertai kita semua.